Saat jam makan siang, Hasan, seorang mahasiswa internasional asal Bangladesh, mengunjungi restoran prasmanan universitas di kota Seoul. Ketika Hasan melihat sepiring kentang, babi asam manis dan pangsit, dia bertanya kepada pelayan restoran, tetapi komunikasi yang kurang baik, jadi dia mengambil babi asam manis dengan kentang. Seseorang melihat dia dari samping berkata, "Babi asam manis." Hasan terkejut dan mengeluarkan babi asam manis dari piringnya. Ada 20 menu hari itu, tapi Hasan hanya memilih 7 menu. Mungkin karena bahasa Korea yang kurang fasih, Hasan yang seorang muslim hampir saja menyantap makanan dari olahan babi. Jumlah mahasiswa internasional muslim yang belajar di universitas-universitas Korea Selatan meningkat pesat. Karena itu permintaan akan makanan halal juga meningkat pesat. Di sisi lain, menemukan makanan halal di kafetaria Universitas Korea Selatan sangat sulit. Ibarat memetik bintang di langit. Daging babi memang sudah menjadi makanan yang umumnya disantap warga Korea Selatan. Saat ini hanya beberapa universitas saja yang menyediakan makanan halal untuk siswa internasional dari negara-negara Islam. Aslan Sezat, asal Pakistan, mengatakan, "Pada hari-hari awal belajar saya hanya makan pizza." Afier dari Yordania juga mengatakan, "Dari semua makanan Korea, seafood paling aman bagi umat Islam tapi seafood mahal untuk pelajar." Untuk alasan ini, mayoritas mahasiswa muslim internasional menyiapkan makanan dari rumah. Sahida, asal Malaysia mengatakan, ada tempat di Itaewon yang menjual makanan halal, tapi harganya 2 kali lipat dari biasanya. Karena itu, saya sering membeli daging halal di Itaewon dan memasaknya di rumah. Universitas tempat Sahida kuliah enggan menyediakan makanan halal karena masalah biaya. Seorang pejabat dari universitas mengatakan, karena biaya menyiapkan makanan halal yang harus terpisah itu tinggi, sulit untuk menyiapkan makanan halal untuk mahasiswa muslim kecuali ada banyak mahasiswa muslim. Menurut Hanwha Hotels and Resorts, yang telah menyediakan makanan halal ke salah satu universitas di Korea Selatan, proses sertifikasi halal itu rumit dan mahal. Suka atau tidak suka, mahasiswa muslim yang menimba ilmu di negeri ginseng ini, harus menyesuaikan diri dengan kultur budaya dan kebiasaan orang Korea Selatan, bukan justru sebaliknya. Seoul, Korea sebagai exchange student selama 2 semester di Yonsei University. Universitas Yonsei merupakan salah satu tujuan favorit mahasiswa muslim menuntut ilmu di negeri ginseng. Dikutip dari Wikipedia, Universitas Yonsei adalah universitas Kristen swasta yang berlokasi di Seoul, Korea Selatan. Berdiri tahun 1885, Yonsei merupakan salah satu universitas tertua di Korea Selatan, universitas swasta favorit di Korea Selatan, dan dikenal sebagai salah satu dari 3 universitas teratas di Korea. Selain Universitas Yonsei, Universitas Wanita Ehwa menjadi tujuan favorit mahasiswa muslim berikutnya. Dikutip dari Wikipedia, Ehwa Women's University atau Universitas Ehwa adalah salah satu universitas wanita di Seoul, Korea Selatan. Berdiri pada tahun 1886 oleh Mary F. Scranton, seorang misionaris wanita dari Amerika. Women's, yang tertera dalam nama universitas merupakan penulisan baku yang dipakai hingga saat ini, dalam bahasa Inggris Women's. Budaya Korea Selatan saat ini berkembang sangat pesat dan menyebar luas secara global. Fenomena ini dikenal sebagai Korean Wave. Penyebaran budaya Korea Selatan ini dipengaruhi juga dengan kemajuan teknologi. Semakin banyaknya media saat ini mempermudah Korea Selatan memperkenalkan budaya mereka, sehingga dengan mudahnya mereka mendapatkan atensi dari halayak. Korean Wave sendiri identik dengan dunia hiburan seperti musik yaitu K-pop atau Korean Pop dan K-drama atau drama Korea. Di Indonesia sendiri, fenomena Korean Wave sepertinya diterima dengan baik. Bisa dilihat dari banyaknya penggemar K-pop dan K-drama yang sepertinya semakin hari semakin bertambah banyak. Terutama kaum hawa yang sepertinya sangat mengidolakan boyband terkemuka seperti BTS, Big Bang, EXO, dan lain-lain. Bahkan menurut beberapa sumber terpercaya, dari 20 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai penggemar terbesar K-pop dan K-drama di luar dari Korea Selatan. Tidak hanya budayanya yang mendunia,
negeri ginseng ini juga menyimpan banyak sekali destinasi wisata yang mampu menarik jutaan orang dari seluruh dunia. Pesona alam, keunikan budaya, gurihnya kuliner menjadi incaran para traveler dari berbagai negara. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pengaruh drama, film, dan variety show Korea yang kerap menampilkan tempat-tempat baru. Menarik siapapun yang penasaran ingin ke sana. Wisatawan yang berkunjung ke Korea Selatan kebanyakan berasal dari negara China. Misalnya saja pada tahun 2016 ada sekitar 17 juta wisatawan, di mana hampir setengahnya berasal dari China. Karena mayoritas wisatawan yang mengunjungi negeri ginseng ini berasal dari negara non-muslim, konsep wisata halal yang ramah muslim belum menjadi prioritas utama. Namun sejak terjadinya ketegangan antara pemerintah Korea Selatan dengan China pada tahun 2017, berimbas pada menurunnya jumlah wisatawan asal negeri tirai bambu tersebut. Pemerintah China melarang warganya berwisata ke Korea Selatan. Ini sebagai aksi balasan karena pemerintah Korea Selatan telah mengizinkan Amerika Serikat memasang sistem persenjataan di wilayahnya. Jumlah wisatawan yang mengunjungi negeri ginseng berkurang hampir setengahnya. Artinya pendapatan Korea Selatan di sektor pariwisata menurun drastis. Seperti dikutip dari Liputan 6. Badan Pariwisata Korea Selatan mencemaskan penurunan jumlah wisatawan China yang sangat drastis yang pemicunya perselisihan diplomatik dengan Tiongkok. Dengan tren saat ini, industri pariwisata Korsel bisa masuk ke depresi jangka panjang, ujar salah seorang pejabat Badan Pariwisata Korea Selatan. Pemerintah Korsel kemudian mengubah strateginya, tidak lagi bergantung dari kunjungan wisatawan asal China, tapi berusaha menarik kunjungan wisatawan dari negara-negara lain. Salah satunya upaya menarik kunjungan wisatawan Muslim. Dengan demikian, pemerintah Korea Selatan harus menyiapkan infrastruktur atau fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim, seperti ruang sholat dan restoran halal. Salah satu masalah yaitu sangat kurangnya restoran halal, dikarenakan daging babi merupakan makanan yang umum dikonsumsi warga Korea Selatan. Bahkan sudah dianggap sebagai makanan pokok. Tak heran kalau restoran atau rumah makan umumnya menjual makanan yang mengandung babi. Salah masuk restoran, Anda pasti makan babi. Itulah yang membuat para traveler Muslim was-was ketika berburu kuliner di Korea Selatan. Ketersediaan restoran halal di Korea Selatan bukan karena terjadi ledakan jumlah umat Islam, tapi ini untuk memfasilitasi kenyamanan wisatawan Muslim. Atau dengan kata lain, ini hanya untuk kepentingan bisnis pariwisata semata. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.